Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Hibrianto Halim, mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, Prodi D3 Teknik Informatika, semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan program dalam membuat aplikasi converter Message Converter ini menggunakan VS Code seperti yang telah diberikan pada modul 2. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini terdapat import package flutter material app. Import ini berfungsi untuk agar kita dapat mengakses package dan kita dapat menggunakan material yang ada dalam flutter. Baik, selanjutnya kita membuat main utamanya void main arguments run app konstanta my app. Selanjutnya kita membuat kelas my app yang merupakan perluasan dari stateful widget, dan di bawahnya terdapat konstanta my app. Selanjutnya kita membuat lagi kelas my app state yang merupakan perluasan dari state my app. Baik, selanjutnya kita sebelum masuk ke program utama, kita akan melakukan deklarasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita mendeklarasikan number from dengan nama double, dan kemudian kita mendeklarasikan sebuah list atau array dengan nama measures dan dengan isi dari list sebagai berikut. Yang selanjutnya kita mendeklarasikan sebuah string bernama start measure, converted measure, dan map. Map ini untuk mencari suatu elemen di dalam list. Nah, nama variabelnya adalah measure app dengan isi sebagai berikut. Kemudian formula dengan isi sebagai berikut, dan variabel result message dan kemudian kita mendeklarasikan sebuah text style yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan UI aplikasi ini dengan nama input style, button style, dan label style dengan ukuran seperti yang dapat dilihat 20, 20, 20 dan warna biru, putih, dan abu-abu. Selanjutnya yaitu metode init state yang dimana kita masukkan beberapa variabel yang telah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu number from sama dengan 0, start message yaitu start measure sama dengan list measure pada index 0. Begitu juga convert measure, list measure pada index 0, dan result message dengan string kosong, dan diakhiri dengan super init state. Selanjutnya kita membuat widget build context, di mana pada widget build context ini kita akan membangun aplikasi kita, di mana widget build ini mereturn material app. Kemudian di bawahnya ada debug check mode banner. Ini berfungsi untuk menghilangkan tulisan debug yang biasanya terdapat di pojokan sini. Kita lihatkan saja itu. Kemudian selanjutnya widget yang paling pertama adalah widget title. Widget title dengan tulisan measures converter. Kemudian di bawahnya ada home scaffold. Scaffold ini merupakan kerangka dari aplikasi yang kita buat. Dan di bawah scaffold terdapat app bar, dan pada app bar tersebut terdapat title dengan tulisan measures converter. App bar itu kepala atau bar yang ada di bagian atas aplikasinya. Baik, selanjutnya kita membuat badannya body dengan container. Di bawahnya ada padding, console edge inset, symmetric, horizontal 20. Padding ini adalah untuk memberikan pembatasan di tepi-tepi ini agar widget yang kita buat nanti jika ada yang panjang seperti ini tidak terlalu
ke tepian aplikasi tampilannya. Selanjutnya di bagian bawahnya ada single child scroll view. Ini berfungsi untuk memastikan agar seluruh widget yang ada di aplikasi kita tidak overspace. Biasanya jika terjadi hal seperti itu akan ada garis-garis kuning dan hitam di bawah sini atau di bagian mana yang terkena overnya. Selanjutnya di dalamnya kita membuat child column. Column ini agar aplikasi kita berbentuk memiliki susunan kolom, membuat kolom begitu. Baik, selanjutnya children. Kemudian kita bikin size box untuk memberi jarak sebelum memasukkan widget baru dengan tinggi 10. Kemudian widget pertama adalah text dengan tulisan value dengan style label style. Label style ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya telah dideklarasikan di atas. Kemudian setelah widget text adalah widget text field dengan style input style dan memberi dekorasi. Decorationnya adalah hint text dengan tulisan please insert the measure to be converted. Nah, dekorasi ini yang nantinya akan muncul tulisan di dalam text fieldnya. Kemudian on change text, jika terjadi perubahan pada teks di text fieldnya, maka variabel rv dengan double try pairs text. Jika rv tidak sama dengan null ini maksudnya tidak ada isi dari aplikasi tersebut, maka set state ini berfungsi untuk mengatur atau mengset status dari widget tersebut dengan variabel number from sama dengan rv. Number from ini adalah variabel yang telah kita deklarasikan sebelumnya sama dengan rv. Berarti ini. Baik. Selanjutnya kita memberi size box lagi untuk jarak untuk widget selanjutnya dengan jarak 10 sama, dan kita beri text from dengan style label style. Kemudian kita membuat drop down button yang ini. Drop down button memiliki item measures yaitu list yang telah kita deklarasikan sebelumnya. .map ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya untuk mencari indeks tertentu. Mereturn drop down menu item, sehingga jika ditekan akan muncul menu item seperti ini. Kemudian value sama dengan value. Child text-nya berupa value, dan tulis value sama dengan start measure on change value. Maka jika value sama dengan start measure, maka perubahan yang terjadi pada drop down button ini adalah sesuai dengan value yang diberikan, yaitu apa yang kita klik. Kemudian set state mengatur status dari widget. Start measure sama dengan value to string. To string itu membuat apa yang start measure ini menjadi berupa tulisan seperti ini. Kemudian kita beri lagi size box untuk memberi jarak di sini. Kemudian teks selanjutnya widget selanjutnya maksudnya widget text dengan tulisan to. Dengan style label style kita beri size box lagi, dan drop down button baru sama persis dengan yang sebelumnya, hanya berbeda di bagian sini di converted measure, agar kita dapat membedakan yang mana drop down menu atas dan drop down menu bawah. Untuk keseluruhannya hampir sama, hanya berbeda di bagian ini di converted measures-nya. Baik, selanjutnya kita berikan size box lagi dengan height 10. Kemudian kita beri elevated button
kita masukkan widget baru, widget elevated button dengan child text. Kita beri teks pada button tersebut, convert dengan style button style. Button style telah kita buat sebelumnya di deklarasi. Kemudian onPressed. onPressed ini adalah event di mana jika kita menekan tombol convert ini, jika start measure sama dengan 0, maka start measure sama dengan 0. Maksudnya ini start measure, dan converted measure sama dengan 0 juga, dan begitu pula number from sama dengan 0, maka akan di return secara langsung apa yang event yang kita berikan tadi. Dan else convert number from start measure converted measure. Nah, di sini kemudian kita beri konstanta size box lagi, dan dengan height 10, dan kemudian di bawahnya nanti akan muncul tulisan setelah kita mencet elevated button ini, yaitu pesan yang berasal dari variabel result message dengan style label style. Nah, mungkin masih terdapat kebingungan di bagian elevated button, bagaimana bisa menghitung hasil dari konversi ini. Ya, pertama kita membuat void convert dengan isi double value, string from, dan string to. Integer, nah tanda tanya di sini adalah berfungsi untuk memungkinkan variabel ini bersifat null. And from, measure up dengan index from, kemudian n2 measure map juga yang atasnya dengan index to, variabel multiplier formula dengan nama variabel formulas, ya mengambil variabel formulas tadi, dan n from to string di ini formulas ini baris n from dan kolom n2. Variabel result kita membuat variabel result baru dengan rumus value dikali multiplier hasil dari perhitungan ini, formula n from dan n2 tadi. Jika result sama dengan 0, maka result message this conversion cannot be performed. Dan jika else, jika hasil lainnya terjadi, maka result message sama dengan value from r result to. Tanda dolar ini menyatakan kita menyesuaikan value from, result, dan to ini dengan hasil perhitungannya nanti. Set state ini mengatur status dari widget kita. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, jadi result message sama dengan result message. Nah, dari void convert inilah kita maksudnya dapat mendapatkan hasil di elevated button tadi. Mungkin penjelasan saya sedikit terbalik. Jadi seharusnya saya menjelaskan yang terlebih dahulu baru menjelaskan elevated buttonnya. Tapi saya harap ini dapat dimengerti. Nah, jika dapat hasil yang lain selain isempty, dan null tadi, else ini hasil lainnya, maka convert ini, yang ini tadi, method convert number from, start measure, dan converted measure. Nah, kita sudah berada di akhir programnya, dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan melakukan demo terlebih dahulu.
pada value kita isi dengan angka 10 dari gram ke kilogram. Kita convert 10 gram are 0,001 kg. 10 gram adalah 0,001 kg. Nah, ini jika memiliki satuan yang sama, yaitu satuan berat. Dan jika memberi satuan yang berbeda, yang dari from-nya satuan berat dan to-nya satuan feet ini satuan panjang atau tinggi, kita akan convert. This conversion cannot be performed. Nah, ini merupakan efek dari ini dari bagian dari isi method convert ini. Jika result sama dengan 0, ini jika keduanya memiliki sifat, maksudnya satuan yang berbeda, tipe satuan yang berbeda, yang satunya satuan berat, yang satu satuan tinggi atau panjang, maka akan menghasilkan ini nolnya. Nol ini didapat dari sini. Nah, dari final dynamic formulas tadi, ini kita mencari indeks pada ini pada list 2 dimensi ini. Kita mencarinya menggunakan yang ini tadi, and from to string. Ini baris, ini kolom ya. Ini baris, ini kolom. Kita mencarinya. Nah, jika kita mendapatkan pada angka 00 ini, maka tentu saja hasil yang keluar nanti akan 0, dan pesan yang diberikan adalah this conversion cannot be performed. Nah, baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dari penjelasan saya. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.